Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Kurniawan. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang implementasi CI/CD pada project Android dengan menggunakan Travis. Tentunya kita juga akan menggunakan GitHub ya. So, bagi kalian yang belum punya akun GitHub, feel free to pause this video dan jangan lupa nanti lanjutkan ya. Oke, pada langkah pertama kali ini saya akan mencoba menghubungkan Travis dengan akun GitHub kita. Yang pertama kita buka travis/ci.com, bukan yang .org ya, karena Travis ada dua macam, ada yang .org, ada yang .com. Kita gunakan yang .com, kita klik sign in. Di sini kita sign in dengan GitHub, biar nantinya kita mudah untuk sinkronisasinya. Udah, ini GitHub saya, dekat Grants, Authorize. Oke, udah sampai sini. Di sini belum terdeteksi repositorinya ya. Padahal kalau kita buka GitHub, di sini saya punya 6 repositori. Langsung saja ke settings, di activate. Di sini langsung aja approve and install. Oke, kita tunggu sejenak. Nah di sini sudah terdeteksi saya punya 6 repositori dan 1 repositori private. Oke, sampai sini saya akan membuat repositori buat tutorial kali ini. Kita masuk ke GitHub, repositori, dan di sini saya klik new repository. Di sini akan saya namakan DTI 2020. Oke, available ya. Saya bikin public, deskripsi dikosongkan. Nggak usah dikasih file readme dulu, karena kita akan mempublikasikan repository di lokal di laptop kita ke GitHub. Kita create repository dulu. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Selanjutnya saya akan membuka project Android saya yang sudah saya buat. Di sini ada folder DTI 2020 juga. Nah, cuma di sini kok udah ada kitnya. Kita hapus dulu ya, karena mungkin tadi saya buat uji coba. Nah, oke, di sini kita buka git bash here. Ini teman-teman kalau lihat, ini merupakan project Android ya. Di sini saya inisialisasi dulu git init. Udah diinisialisasi. Kalau kita git status, dia masih untrack filenya kan, untrack file. Caranya gimana? Kita lakukan git add untuk menambahkan file-file tersebut biar ke-track gitu, biar bisa diketahui. Cuma nggak cukup sampai di situ, karena kalau kita git status lagi, dia ada banyak banget file yang belum di-commit. Nah, karena ini pertama kalinya kita commit, kita bisa gunakan git commit -m untuk message. Di sini saya tuliskan ini initial commit. Oke. Nah, oke, aku udah commit. Kalau kita git status, nothing to commit, working tree clean. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan remote repository dari GitHub ke lokal kita. Caranya gimana? Di sini udah ada nih, udah di commit, branch-nya di main. Nah, kita klik, ketikkan ini aja nih, git remote at origin. Paste git remote at origin. Itu maksudnya gimana? Kita akan menambahkan remote ini ke dalam repository lokal kita. Udah. Nah, kita udah berhasil menambahkan nih. Cuma repository yang ada di lokal ini, dia belum sepenuhnya masuk ke GitHub. Caranya gimana? Kita lakukan push dengan cara git push -o origin. Di sini branch-nya mau saya namain master. Itu ya. Kalau di sini dia menggunakan branch-nya main, kalau di sini saya menggunakan master. Oke. Kita tunggu sebentar, dia baru
nge-upload. Nah, udah ya, udah selesai. Ini kalau kita refresh, maka file yang tadinya ada di lokal sudah berada di GitHub. Oke. Coba kita tengok lagi ke Travisnya. Di sini kalau kita refresh, apakah dia muncul? Oke, muncul ya. Di sini ada DTI 2020. Nah, sampai di sini kita masuk ke settings untuk menambahkan API-nya di sini. Cara dapat API-nya dari mana? Kita bisa ambil dari sini. Masuk ke setting. Masuk ke developer settings. Ke personal access token. Nah, di sini kita generate new token. Kita namain misalnya ini ya, GitHub API key. Terus ini kita centang semua. Kita generate token. Nah, ini tokennya saya copy aja. Masuk ke Travis lagi. Di sini saya namain sama aja, GitHub API key. Value-nya paste di sini ya. Oh, kok nggak bisa? Oh, salah pencet. Oke, add. Sorry. GitHub API key. Oke, add. Udah masuk ya. Oke, pada langkah sebelumnya kita telah menghubungkan Travis dengan GitHub. Kita udah bikin repository di sana dan kita udah push repository lokal kita. Dan sekarang coba kita buka Visual Studio Code. Di sini saya mau membuka open folder yang di desktop DTI 2020 select folder. Ini nggak usah disimpan. Oke, di sini kita akan menambahkan file .travis.yaml. Fungsinya buat mengkonfigurasi si Travisnya. .travis.yml gitu ya. Oke. Nah, ini saya udah punya filenya di sini. Kita copy, pastein di sini. Di sini language Android JDK 8. Environment-nya ini kalau kalian mau bisa di pause aja. Tinggal copy paste seperti ini ya. Oke, ini kita save. Nah, karena repository di lokal kita ini kita tadi udah terintegrasi dengan Git ya. Di sini ada tulisan U. Itu artinya kita menambahkan file baru dan belum diketahui oleh Git-nya. Git-nya belum tahu nih ini file apaan gitu kan. Nah, kita bisa menambahkannya dengan cara git add spasi titik. Udah ditambahkan. Kalau kita git status, nah dia udah hijau tapi dia belum di commit nih. Yaudah kita commit dulu. Git commit -m untuk menambahkan message. Message-nya menambahkan file travis.yml gitu ya. .travis.yml ya. Oke, udah kita commit. Nah, oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit. Di sini saya tambahkan on, text-nya true. Itu karena ketika kita melakukan push ke repository GitHub, itu si Travis akan menjalankan scriptnya ini. Tapi cuma sampai tes doang. Nah, ketika kita mau nge-build aplikasinya, kita harus tambahkan tag-nya dulu, gitu ya. Oke. Jadi di sini cuma saya push dulu, saya nggak akan menambahkan tag-nya. Git push -u origin master gitu ya. Enter.
Oke, udah selesai ya. Kalau kita lihat di GitHub, dia masuk ke GitHub saya. Oh ini ya, dia ada commit baru nih, .travis.yml. Komennya ini message-nya ya, 1 menit yang lalu. Kalau kita lihat di Travisnya, oh ternyata dia running nih, si YML-nya langsung di running. Kita lihat di sini. Nah, job receive dalam antrian, dan dia sekarang booting virtual machine. Nah ini teman-teman, kalau kita tunggu akan memerlukan waktu yang lumayan lama. Jadi kita akan lanjut ke langkah selanjutnya aja, atau mungkin akan saya pause dulu ya. Nah teman-teman, ini saya udah menjalankan push tadi ya dari repository lokal yang di sini. Terus di sini udah ada menambahkan file travis.yml. Nah di sini si Travisnya itu otomatis mengeksekusi gitu. Nah di sini udah hijau. Tadi kan kuning ya warnanya ya. Kalau kuning itu berarti dia baru mengeksekusi. Sedangkan kalau udah hijau berarti dia udah selesai dan nggak ada error. Kalau ada error di sini nanti warnanya akan jadi merah, dan di sini di lognya ini dia akan muncul errornya itu kenapa. Dan teman-teman bisa cari di situ kenapa error gitu. Untuk selanjutnya di sini kalau kita lihat, saya belum punya tag ya di repository ini, belum punya tag. Nah kita akan menambahkan tag nih. Tag itu fungsinya apa sih? Misal kita sudah bikin aplikasi, kita rilis pertama aplikasinya ini, tag gitu kan. Ternyata kita mau punya pengembangan aplikasi lagi nih dari aplikasi yang udah ada, dari aplikasi ini gitu, mau dikembangkan lagi. Misal di tag pertama kita bikin tag versi 1, nanti yang rilis kedua tag 1.2 gitu misalnya. Di 1.2 itu nanti akan ada aplikasi lagi tuh, ada datanya dari aplikasi sebelumnya. Mungkin segitu dulu ya. Langsung aja kita bikin tagnya, git tag misal 1.0 gini ya tagnya. Udah kan? Ini kalau kita coba lihat git tag gitu aja, dia akan muncul 1.0 gitu. Selanjutnya kita git push origin, tagnya kita tulis 1.0 gitu. Kita enter. Oke, kita tunggu sebentar ya. Udah selesai, kita udah nge-push tagnya. Kita coba lihat di GitHub, kita refresh. Nah ini udah ada satu tagnya nih, tag 1.0. Oke, ini kalau kita lihat, nah baru ada kayak gini aja nih, belum ada file APK-nya. Karena ini project Android, maka kita tentu mengharapkan di sini ada file APK yang udah jadi gitu kan. Coba kalau kita lihat di Travisnya, ternyata Travisnya menjalankan lagi nih, running. Kalau tadi 00, sekarang 01 nih, masih kuning nih. Nah dia menjalankan lagi nih. Kalau yang tadi itu hanya menjalankan tesnya aja pada kesempatan kali ini, karena kita udah bikin tag yang men-trigger dia buat bikin aplikasi, maka si Travis ini akan membuat aplikasi yang nantinya aplikasi ini akan bisa kita temukan di tag sini. Coba kita tunggu dulu. Oke, ini kita udah selesai bikin ininya ya, Travisnya udah selesai menjalankan, nggak ada error, hijau semua ya. Di sini hijau. Kalau kita lihat di sini, kita refresh, tagnya tetap sama, cuma kalau kita buka di sini sudah ada apprelease.apk-nya, dan ini bisa kita download untuk kita install di HP kita sendiri. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja tinggalkan di kolom komentar di bawah. Stay tune dan jangan lupa terus belajar.